Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Saya masih ditemani rekan setia saya, jurnalis senior Bung Roni Pangemanan. Siap, Boy. Sehat, Bung? Ya, harus sehat tadi. Kaki agak kena tekel kemarin. Oh gitu. Jangan macet menuju Nusantara TV agak PR agak juga biasa, ya. Itu dia. Tapi tepat waktu, Bung. Iya, pas Ya. waktunya ya. Gitu kan. Itu dia. Oke, Bung Ropan, kita punya tamu istimewa. Woi, Sudah lama sekali lama nggak ketemu ya. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun kita Dulu akhirnya ketemu juga. Kita di pinggir lapangan meliput, Lihat dia main, meliuk-liuk, meliuk-liuk dia kan dari kiri tuh, Bung. Iya. Kasih umpan ke tengah, lalu ada BP nanduk. Iya. Nah, Udah. kita perkenalkan kepada mereka juga yang belum kenal mungkin. Tapi kalau di era-era kita pasti tahu lah. Pasti tahu. Pasti orang Iya tahu kan? banyak. Wingback kiri kita, Iya. Errol Ibas. Wih. Apa Selamat kabar, Bung? malam. Baik, Kita kakak. terus dulu Hormat lah. kakak. Sudah lama tidak ketemu. Sehat. Oh, sehat selalu ya. Kelihatan dari shape bodinya masih terjaga, Masih Bung terjaga. Roman. Iya kan? Iya. Masih kan? terjaga. Masih melatih juga ya. Kadang-kadang kan main bola Ikut-ikut teman-teman kita jogging tuh lah. Ya. Iya, sudah melebar. Sudah melebar toh. Tapi kakek Errol kita lihat masih bagus kan badan. Berarti masih main bola ini. Masih. Masih 45 tapi kakak. Oh. Iya. Masih namanya fun ya. Fun Masih game, ya, fun fun game game, mestinya. Iya. Oke, kakek Errol dan Siap. juga Bung Ropan dan juga Sportmania dimanapun Anda berada, kita membahas tentang timnas lagi nih, Bung. Ya, Ya, betul. semakin mendekat. Betul. Semakin mendekat di tanggal 5 puncaknya nanti. Nah, apakah semua pemain sudah berkumpul di Bali? Kita belum tahu. Bung Ropan mungkin ada bocoran sedikit? Belum semua yang ada sana ya, paling di awal-awal kan kita tahu bersama ada Marcelino, ada Ya, duluan ya. duluan kan Asnawi, banyak yang ingin mengatakan ketika Elkan Baget datang dia akan diambil, tapi ternyata tidak ya, tidak diambil. Nah terakhir tadi hari ini tuh oleh Romani tiba, sebelumnya juga kemarin itu ya sudah datang Ivar Jenner. Oke. Udah ada di sana. Memang belum semua karena kompetisi kan baru berakhir tanggal 25 ya. Yang ada di Eropa yang itu. Jadi saya pikir termasuk dengan Liga 1 juga, Boy. Ya. Banyak yang selesai juga hari ini. Ya. Dan menarik tadi baru selesai Borneo sudah menyelesaikan pertandingan. Ya. Menang lawan Persi Kediri. Main di Brawijaya dan Vano Lillipali membuat gol. Ada motivasi yang luar biasa bagi Vano. Kakak Vano Ya kan? akhirnya. Menang 2-1 mereka. Kita Ada di tunggu peringkat sekali. kelima. Kayak kan? Jadi saya Iya. pikir ini menarik. Ketika Ragnar Oratmangun tidak ada, Stefano Lillipali termotivasi dengan di pemanggilan dia kan. Iya. Karena dia berharap dia sudah habis setelah nggak dipanggil oleh STY kemarin, Iya. sudah nggak ada. Tapi harapan itu muncul lagi Iya. ketika Patrick Kluivert menyodorkan namanya ada di antara 32. Makanya saya pikir dengan dia bikin gol tadi itu gol terakhir di musim ini. Wow. 6 gol buat dia kan 4 asis. Memang tidak Ya. sebagus yang lalu. Tidak sebagus di musim Iya, lalu. 11 gol 17 asis. Tapi sekarang oke lah 6 gol untuk seorang dia bermain di wing. Bagus. Cocok untuk menghentikan Ragnar ketika Ragnar tidak bisa bermain. Saya pikir juga begitu. Iya kan? Ya kan? Memanjakan oleh Romani gitu kan. Kita lihat. Kita nanti tunggu aja. pembuktiannya. Betul. Nah, kakak Errol mungkin juga melihat, pasti mengikuti lah nama-nama ini kan. Kita tunggu akhirnya keluar cukup banyak ya. 32. 32. Iya. Kalau kakak Errol secara umum melihat pemanggilan ini seperti apa? Kalau kita pemain ya. Iya, pemain. Kalau pemain ada kan pemain baru juga Iya, yang ada. dipanggil. Iya. Jadi kalau pemain saya pikir pelatih pasti sudah melakukan penilaian. Iya, iya. Ya. Walaupun pemain lama atau baru, berarti dia punya kualitas untuk bergabung di timnas. Ya. Betul. Ya, itu Oke. saya. Jadi 32 pemain sudah akan berkumpul nanti Iya. mulai tanggal 26. Tanggal 26. Tanggal 26 kan ada sana. Kalau kompetisi kan rata-rata akhir tanggal 25, Boy. Habis setelah itu tanggal 26 masuk. Mungkin yang agak telat itu Martin Pas misalnya. Iya. Iya kan. Tapi juga kan ada beberapa yang akhirnya namanya masuk di 32 Errol, tapi kemudian ada cedera. Yes. Mes Hilgers misalnya dikonfirmasi masih cedera. Sandy Walsh kemarin Rabu kemarin memperkuat Yokohama Mariners bermain dengan Kobe Vizek. Dia mengalami cedera, ditarik di menit 80-an. Jadi ini kan kabar-kabar yang seakan tidak mengenakan tentunya bagi penggemar sepak bola kita. Ya. Tapi tetap Ya. kita menaruh harapan mereka sembuh. Ya. Mereka pulih pada waktunya. Ya. Nah, itu kita akan Tapi tunggu. kakak, Martin Pas kalau nggak salah kena hukuman kan? Ya, tidak bisa bermain, akumulasi dia. Tapi tetap gabung. Dia harus ada, termasuk dengan Marcelino. Ya, ya benar Tidak bisa. kartu. Ya. Karena mereka dipersiapkan bukan lawan Cina. Oke. Lawan Cina nggak main kan? Yes. Lawan Jepang tanggal 10 di Oh, Osaka. iya, dekat ya jaraknya. Iya, jaraknya Ya, kan ya, 5 hari. ya, ya. Baru mereka Oke, bisa ya, ikut bermain, Momboy. Benar. Jadi ya ada. Ya, kakak Errol. Ya. Oke. Pemanggilan ke timnas. Oke.
pertandingan yang sangat-sangat penting. Ya. Tanggal 5. Situasi seperti apa yang harus dipelihara oleh pemain? Mereka berlibur. Oke, Marcelino berlibur, Asnawi juga berlibur, beberapa pemain berlibur juga. Tapi tanggal 26 mereka udah harus fokus. Nah, pemainnya persiapan seperti apa? Anda pasti mengalami menghadapi pertandingan yang sangat penting, krusial. Yang penting itu kebersamaan. Kebersamaan, kekompakan itu mulai dari pengurus, pemain, semua ofisial harus kompak, harus bersatu. Pelatih semua ya? Ya, semua harus satu hati. Kita bisa sama-sama, begitu kan. Jadi faktor non teknis ini, Bung Ropan. Iya. Itu Boy, saya pikir benar. Kenapa kita punya waktu berkumpul di tanggal 26? Karena memang PK, Patrick Kluivert, ingin ada chemistry-nya tercipta di sini. Dengan waktu yang lama cocok untuk dia untuk meracik, meramu sebuah strategi. Kalau kita di Sydney kemarin kan cuma 2 hari praktis. Betul sekali. Mereka berkumpul lah, kita pura-pura habis. Kan kalah telak. Setelah itu kan habis dari Sydney, kita langsung terbang kan, ada spesial pesawat khusus untuk menghadapi Bahrain. Jadi ada waktu 4 hari ke tanggal 25 itu kita bisa ambil dan kita hasilnya menang 1-0. Nah, ini tanggal 26 ke tanggal 5 kan cukup 9 hari kita persiapkan. Ini di Bali sampai tanggal 31, 26 sampai tanggal 31 terakhir. Tanggal 1 mereka terbang balik ke Jakarta untuk mempersiapkan diri menghadapi Cina. Jadi waktu itu yang dirasakan sangat penting dan menciptakan kekompakan dalam diri. Chemistry itu bisa dapat. Pelatih baru, pemain baru, itu. Karena ada beberapa pemain baru juga yang dia ambil kan, seperti Reza Arya dari BSM. Untuk timnas dengan materi pemain yang sangat profesional seperti yang kita miliki sekarang, Sid, apa yang dilakukan biasanya oleh tim pelatih yang tadi Kakak Ero bilang menjaga kebersamaan, tapi juga faktor teknis, faktor kebugaran juga dijaga. Apa yang dilakukan oleh tim biasanya, Bung? Kalau saya situasi ini kan penting juga nih, situasi krusial artinya lawan Cina ya. Pelatih bagaimana mendekati, mencoba mengambil hati pemain. Itu paling penting. Jadi one on one dengan beberapa pemain. Udah bukan bicara teknik lagi, udah bicara perasaan. Kenapa itu ya? Itu lebih, kalau saya lebih lagi dibandingkan teknik. Berarti pelatih percaya saya dipanggil, dia butuhkan saya. Saya sebagai pemain pun saya akan berikan yang terbaik untuk kepercayaan yang dia kasih sama saya. Itu. Wah, gimana, Bung? Karena begini, Patrick Kluivert itu kan harus tahu sebenarnya. Ketika datang pertama waktu itu dan kumpul di Sydney itu kan kelihatan sekali, Boy, bahwa dia tidak bisa melakukan pendekatan yang baik, sehingga starting 11 yang ditampilkan itu agak berbeda. Nathan Chow bermain, akhirnya kan buyar, nggak bisa bikin apa-apa. Rafael Struijk ada di depan. Dia tidak bisa itu. Tapi setelah balik lawan Bahrain baru ada tercipta satu kondisi yang bagus, sehingga materi starting 11 Joe Pelupesi masuk, kan kelihatan sekali oke dengan perubahan. Jadi dia mendapatkan itu yang dia tidak dapatkan di Sydney. Nah sekarang ketika di Bali dia harus bisa menciptakan ruang ganti yang sejuk, yang kondusif di dalam sebuah tim. Kan itu penting. Sambil dia melihat tentunya taktik apa yang harus dia berikan menghadapi Cina. Tapi tidak ada perubahan. Kalau bicara taktik, 3-4-3 tetap akan dipertahankan. Saya pikir, atau 4-3-3 itu aja tidak akan berubah. Karena kita butuh menang. Karena kita butuh 3 poin bermain di kanan. Yang paling penting buat dia adalah kebugaran semua pemain ketika berkumpul. Jangan sampai ada cedera. Nah itu tadi di awal ketika Mes dikonfirmasi sama klub lawan Ajax kemarin dia ketarik hamstring. Kan itu kan ada satu pukulan juga. Apakah dia bisa tersedia sampai tanggal 26 datang? Kan berbahaya kalau sampai tanggal 27-28 Mes nggak datang bisa dicoret. Sandi ketika kemarin klubnya dia bermasalah. Padahal Sandi mulai masuk line up Line up. Dan dia dipersiapkan ketika Kevin Dix yang sekarang sudah sembuh, sudah pulih, itu belum begitu bugar misalnya. Belum fit 100%. Sandi kan dipersiapkan. Nah sekarang Sandi cedera. Berarti ada pilihan lain, Asnawi Mangku Alam dan Eliano Reinders yang ada di kanan. Yang tersedia, atau Yakob Sayuri. Yakob Sayuri satu, Iya kan? Itu yang bisa ini. Itu. Karena Bung Ropan menyinggung Yakob dan Yance. Dua-duanya dipanggil. Lalu ada satu lagi anak Papua. Ya kan? Kita mesti tanya juga kan Kakak Errol ini. Ya kan? Ini menarik nih. Saya senang. Anak-anak Papua diberi kesempatan, dipanggil di timnas, dan mereka bertarung pasti. Anda melihat sebagai senior, bagaimana? Zaman kemarin ST anak Papua tidak dikasih kesempatan. Sekarang zaman Patrick
anak Papua dikasih kesempatan, walaupun berapa menit Ricky membuktikan bahwa dia layak ada di timnas, Mantap. ada di pemain inti. Ya. Itu. Ya. Dan akhirnya ke depan pelatih pun melihat bahwa bukan hanya Ricky saja. Pasti ada pemain-pemain Papua yang lain punya potensi untuk bergabung ke timnas. Dan akhirnya masuklah dua kembar ini. Nah, dua kembar ini kan sangat istimewa di Maluku. Di Maluku, ya. Di Maluku. Bahkan di sebelumnya pun di klub sebelumnya juga SM. Ya. SM juga Benar. sangat istimewa. Apa karakter dari Sayuri bersaudara yang kakak lihat sebagai senior? Intinya mereka tuh fighter. Tidak cengeng ya? Tidak. Walaupun kecil tapi mau berkelahi, mau bertarung apapun di lapangan. Tipikal mereka dua. Yes. Itu tipikal anak Papua. Lalu kita menarik ini. Fighter, petarung. Anda lihat juga di Sayuri bersaudara ini. Ya pasti. Ini kan dipanggil ini kan? Betul. Ketika di PSM kan saya ikut di pertandingan terakhir untuk merayakan mereka juara. Ya, dan tampil memang luar biasa. Dan wajar kalau sekarang Yakob kan bagus bersama dengan Malu. Yes. Terus bisa mencetak gol demi gol. Kontribusinya banyak. Iya, kontribusinya. Bahkan dia pernah kemarin mencetak gol 3 gol itu dalam waktu berapa lawan Solo tuh. Dalam waktu beberapa menit saja kan dia bisa membuat gol. Jadi saya pikir ketika PK mengumumkan ini dan 2 nama itu ada, Boy, wajar layak. kalau mereka bisa bermain. Dan keberadaan dia kan cocok di saat banyak pemain Bek kanan bisa di yang kanan banyak kanannya cedera, agak bermasalah. ya, dia mengisi Dia bisa kekosongan. mengisi kekosongan di situ. Bisa bermain dengan cara yang diinginkan oleh PK. Jadi oke lah, Ricky Kambuaya kan sudah bagus. Udah menunjukkan. Udah menunjukkan. Udah tunjukin kualitas. Kepercayaan yang diberikan itu dia bertanggung jawab sekali dia bermain. Dan satu assist dia yang hampir membuahkan gol ke Eliano Reinders Betul. kan. Ya. Kalau itu jadi gol, Boy, wah itu luar biasa. Dengan kaki luar. Tekniknya kan, iya. Bagus sekali, bukan dia haja dengan kita, tapi dengan luar. Dia bisa ambil. Itu jarang susah. Bermain dengan Bahrain loh, juara Piala Teluk. Yes. Iya, dengan pemain belakang, ketenangan dia. Seorang petarung yang dibilang. Kemauan keras mereka, anak timur ini kemauan keras tuh. Kecepatan mereka. Iya. Jadi itu saya pikir. Oke. Wah, ini makin menarik nih Bung Ropan. Sangat Karena menarik. kita mau korek juga nih soal wingback kiri kan. Oke. Karena bapak ini, kakak ini kan dulunya selalu ada di kiri. Yes. Iya, iya. Ya kan, setelah pariwara berikut ini tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Lintasan panas, persaingan ketat